Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Cantika Widya Aprisa. Nah, kita akan lanjut membahas materi MTSNA. Nah, jadi sebelumnya kita telah membahas materi yang pertama, yaitu pendahuluan. Nah, sekarang kita akan membahas materi bab yang kedua, yaitu about router OS dan router board. Nah, di sini untuk yang about router OS dan router board, kita akan membahas mengenai router OS dan router board. Kemudian kita akan mempelajari juga fitur apa saja yang ada pada router OS. Kemudian kita akan belajar nama, kemudian tipe dan arsitektur yang terdapat pada router board. Oke, sekarang kita langsung saja ke yang pertama, yaitu router OS dan router board. Nah, di sini untuk Mikrotik router OS itu berbasis software ya teman-teman. Seperti yang teman-teman ketahui, router OS ini berbentuk OS, di mana router OS ini dapat diinstal di PC atau sebagai VM. Jadi bisa diinstal di VirtualBox, kemudian VMware, dan lainnya. Nah, kemudian untuk standalone operating system itu berbasis Linux v3.3.5 kernel. Nah, lalu mengapa router OS itu diinstal di PC? Itu dikarenakan apabila router OS terdapat problem, maka ketika kita menggunakan router OS itu kita tinggal mengganti beberapa lainnya saja. Nah, sedangkan apabila kita menggunakan router board, apabila terdapat problem, maka kita harus mengganti semuanya. Nah, di sini untuk produk router OS itu ada banyak ya teman-teman. Di sini kita bisa browse Mikrotik, kemudian X86. Di sini misalnya Aneto. Di sini kemudian ada juga yang Dinara dan juga sebagainya. Oke teman-teman, kemudian di sini kita akan lanjut untuk menyinggung Mikrotik router board. Nah, jadi untuk Mikrotik router board itu berbentuk hardware ya teman-teman, atau secara fisik. Nah, di sini untuk router board dibuat untuk menjalankan sistem operasi router OS. Jadi, untuk router board itu OS-nya tetap menggunakan router OS ya teman-teman. Jadi di sini pada router board ini di dalamnya sudah ada berbagai fitur dan juga sudah ada router OS-nya secara default. Nah, sedangkan apabila kita menginstal router OS di PC itu kita dapat custom hardware-nya apa, kemudian RAM-nya berapa dan sebagainya. Nah, kemudian di sini untuk segala fitur bisa dapat pada satu perangkat ataupun dapat diperuntukkan khusus sesuai kategorinya. Nah, di sini untuk fitur itu bisa kita dapat pada satu perangkat, yaitu perangkat router board ini ya teman-teman. Di dalamnya sudah lengkap, ada berbagai fitur yang sudah tersedia. Nah, kemudian untuk diperuntukkan khusus sesuai kategorinya itu misalnya teman-teman ingin mengambil berbagai pecahan-pecahannya, misalnya wireless, jadi nantinya itu akan diubah lagi menjadi angka-angka tertentu yang diperuntukkan khusus sesuai kategorinya. Nah, kemudian di sini untuk router board tersedia mulai dari low end sampai dengan high end router. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut untuk membahas router OS features. Jadi ada apa saja sih fitur-fitur yang ada pada Mikrotik sehingga sekarang banyak diminati dan juga banyak digemari. Nah, ada beberapa orang mengungkapkan bahwa Mikrotik itu hanya terdiri dari router OS saja. Nah, ungkapan itu sebenarnya kurang tepat ya teman-teman, karena Mikrotik itu memiliki banyak sekali fitur. Di sini misalnya ada wireless network, kemudian routing, firewall dan NAT, kemudian QoS, point-to-point tunneling atau ini adalah VPN, kemudian user management dan juga tools. Nah, dari berbagai fitur ini itu ditanamkan dalam satu perangkat saja ya teman-teman.
Oke, sekarang kita langsung saja untuk membahas features yang pertama, yaitu ini support and network. Nah, jadi di sini untuk support and network ini sudah tertanam di Mikrotik ya teman-teman. Di sini untuk wireless itu adalah nirkabel. Nah, untuk standar supportnya itu di sini ada A, B, G, N, AC. Nah, untuk wireless network ini itu dapat diterapkan di indoor maupun di outdoor. Nah, contoh untuk yang indoor itu adalah di sini kita bisa browse ya teman-teman. Untuk yang indoor contohnya yaitu cap wireless Mikrotik. Di sini untuk gambarnya. Nah, ini contoh yang indoor untuk wireless network ya teman-teman. Kemudian ada juga contoh lain yaitu SXT SQ Mikrotik. Nah, ini juga contoh dari indoornya. Nah, kemudian ada contoh lain yaitu LHG AC. Nah, ini juga merupakan contoh indoor dari wireless network. Nah, bagaimana untuk yang outdoor? Jadi di sini untuk yang contoh diterapkannya wireless network di outdoor itu ada point to point dan juga point to multi point. Nah, di antara kedua contoh itu terdapat perangkat khusus dari masing-masingnya. Ini contohnya untuk yang outdoor point to point itu di sini ada Dynadish Mikrotik ya teman-teman. Nah, ini untuk contoh yang outdoor point to point. Nah, bagaimana untuk yang point to multi point? Untuk yang point to multi point itu contohnya ada Manbox ya teman-teman, Manbox Mikrotik, dan juga ada Omnitik. Nah, jadi ini adalah contoh yang outdoor untuk point to multi point. Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas features yang selanjutnya yaitu routing. Nah, seperti yang teman-teman sebelumnya ketahui, itu routing memiliki dua jenis yaitu static routing dan juga dynamic routing. Nah, dari kedua jenis ini itu mendukung IPv4 dan juga IPv6. Nah, untuk contoh dari dynamic routing itu misalnya ada OSPF, kemudian BGP, RIP, dan sebagainya. Teman-teman dapat telah lebih dalam lagi. Oke teman-teman, kemudian kita lanjut ke features yang selanjutnya yaitu firewall dan NAT. Nah, untuk firewall ini itu digunakan untuk keamanan ya teman-teman. Kemudian di sini untuk NAT itu supaya IP milik klien yang private itu dapat mengakses IP publiknya. Jadi digunakan untuk menerjemahkan dari IP private ke public maupun sebaliknya. Nah, di sini untuk yang firewall dan NAT itu dapat mengatasi serangan internal dan juga dapat menanamkan protection. Oke, sekarang kita lanjut untuk features yang selanjutnya yaitu QoS atau Quality of Service. Jadi di sini Mikrotik kita itu diatur oleh bandwidth management. Jadi di sini hanya memfokuskan pada bandwidthnya teman-teman. Jadi misalkan di sebuah cafe itu supaya orang-orang lebih enak main gamenya, kemudian lebih enak nugasnya, itu kita bandwidth manajemennya untuk orang ini berapa, untuk orang ini berapa, dan juga sebagainya. Nah, kemudian di sini untuk features selanjutnya yaitu point to point tunneling. Jadi di sini untuk point to point tunneling itu contohnya seperti PPTP, PPPoE, SSTP, dan juga OpenVPN. Jadi untuk point to point tunneling ini itu digunakan untuk remote dari jarak jauh ya teman-teman. Oke, kemudian di sini ada user management. Jadi di sini pada user management itu terdapat DHCP atau di sini supaya kita bisa mendapatkan IP secara otomatis ya teman-teman. Kemudian ada proxy, kemudian di sini ada hotspot. Jadi apabila ada klien yang menyambung hotspot kita itu nantinya akan diberikan password. Kemudian klien tersebut bisa mengakses hotspot kita. Kemudian di sini ada juga radius dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ini ada tools. Di sini
dengan tools ini, itu Mikrotik kita bisa digunakan untuk bandwidth test, kemudian torch, mapping, MRTG, dan lain sebagainya. Nah, untuk tools ini itu digunakan untuk uji coba ya teman-teman. Nah, teman-teman, kemudian di sini kita akan membahas router board name. Jadi di sini untuk pengkategorian nama pada perangkat router board Mikrotik itu berdasarkan 3 kategori, yaitu yang pertama dalam simbol name, kemudian dalam word atau dalam kata, kemudian dalam exceptional naming. Nah, di sini yang pertama untuk yang simbol name ini, di sini ada contohnya yaitu RB, yaitu router board, kemudian di sini 751. Nah, di sini untuk 7 ini itu menunjukkan bahwa seri atau kelas dari routernya. Kemudian ini untuk angka yang kedua atau ini yang 5 ini itu merupakan jumlah port Ethernet. Kemudian angka yang ketiga ini yaitu 1 itu merupakan jumlah wirelessnya ya teman-teman. Nah, kemudian untuk pengkategorian nama ini yang word itu contohnya ini ada Omnitic, kemudian Grove, SXT, LHG, dan lain sebagainya. Kemudian untuk exceptional naming itu di sini nama disederhanakan dan disesuaikan dengan tahun pengembangannya, dan biasanya Ethernetnya lebih dari 9 port. Di sini contohnya ada RB600. Nah, ini kita bisa search ya teman-teman. Di sini router board 600. Nah, ini ya teman-teman contoh-contohnya, bisa teman-teman lihat sendiri. Oke, kemudian ini kita lanjut untuk router board type. Jadi di sini terdapat kode-kode ya teman-teman. Di sini dari 4 kode pertama, sebelumnya tentu saja kita sudah mengetahui bahwa RB itu router board, kemudian angka yang pertama itu merupakan seriesnya, kemudian angka yang kedua itu merupakan jumlah Ethernet, kemudian angka yang ketiga itu merupakan port wirelessnya. Nah, kemudian setelah angka ini kemudian terdapat simbol UI atau simbol lainnya. Di sini ada simbol UI yang merupakan ini fitur dari boardnya. Kemudian di sini terdapat 5AC to ND itu merupakan fitur wirelessnya. Kemudian di sini TC itu merupakan jenis casingnya. Nah, untuk tipe-tipe ini itu di belakang Mikrotik itu terdapat beberapa kodenya. Nah, teman-teman bisa mendefinisikannya sendiri ya teman-teman. Di sini ada beberapa kode-kodenya. Jadi teman-teman tinggal lihat saja di bagian belakang Mikrotiknya. Oke, kemudian di sini untuk arsitektur router boardnya itu di sini ada banyak ya teman-teman. Jadi seperti yang arsitektur pada PC, jika pada PC itu hanya terdapat x64 dan juga x86. Nah, apabila di Mikrotik itu memiliki banyak sekali arsitektur ya teman-teman. Di sini ada MIPS bit, kemudian SMIPS, kemudian Telnet, kemudian PPC, kemudian ARM, kemudian ini ada x86, ada MIPS-LE, ada MMIPS. Nah, untuk arsitektur router board dibedakan berdasarkan jenis dan kinerja prosesor. Kemudian ini software atau OS untuk setiap arsitektur berbeda. Nah, untuk teman-teman yang ingin melihat arsitektur Mikrotik lebih lengkap, itu teman-teman bisa kunjungi saja website www.mikrotik.com/download. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini untuk video kali ini. Saya mohon maaf apabila terdapat salah kata ketika saya menjelaskan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.